Hai Sobat Konseling, kembali lagi di Rumah Konseling ID. Bermain air merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi beberapa orang. Selain itu, air juga memiliki banyak manfaat dan kegunaan, terutama dalam membantu memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, sampai membantu meringankan pekerjaan manusia. Tidak sedikit aktivitas kita sebagai makhluk hidup sangat bergantung pada air. Namun, tahukah Sobat Konseling, ternyata ada loh orang-orang yang tidak nyaman apabila melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air, seperti mencuci muka, berenang, hingga mandi sekalipun, atau disebut ablutofobia. Sobat Konseling, ada yang tahu dengan ablutofobia? Ya, ablutofobia adalah ketakutan yang tidak wajar untuk mandi, membersihkan diri, atau mencuci. Kondisi ini merupakan gangguan kecemasan yang termasuk dalam kategori fobia spesifik. Sobat Konseling, sebelumnya ada yang tahu apa itu fobia spesifik? Ya, fobia spesifik sendiri merupakan ketakutan yang irasional yang berpusat di sekitar situasi tertentu. Kondisi ini jarang terjadi, tapi termasuk ke dalam kondisi yang cukup serius karena dapat merepotkan kehidupan sehari-hari apabila tidak ditangani. Orang dengan fobia ini tahu bahwa alasan mereka tidak masuk akal. Meski begitu, mereka juga sulit untuk mengatasinya. Seperti yang kita ketahui sobat, bahwa di Indonesia mandi merupakan rutinitas yang umumnya dilakukan setiap hari. Tentunya akan merepotkan ya jika seseorang yang memiliki ablutofobia tinggal di negara yang iklimnya seperti Indonesia, yang membuat kita terbiasa untuk mandi setiap hari. Ablutofobia adalah fobia yang punya gejala sama dengan kebanyakan fobia lainnya. Dapat muncul ketika dihadapkan dengan air, sabun, dan kamar mandi. Bahkan hanya membayangkan mandi atau mencuci wajah saja. Mereka cenderung berusaha untuk menyamarkan bau badannya dengan cara lain, seperti menggunakan banyak deodoran atau parfum. Mereka juga cenderung menyembunyikan fakta bahwa mereka takut mandi kepada orang lain. Seorang dengan fobia mandi akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari mandi, dan kondisi ini jika dibiarkan justru akan memperburuk kondisinya. Orang dengan ablutofobia bisa mengalami hal sebagai berikut: ketakutan dan kecemasan, serangan panik, menghindari mandi atau mencuci untuk menghindari rasa takut dan kecemasan, berkeringat, jantung berdetak cepat, sulit bernafas, dan pada anak-anak bisa jadi tidak ingin jauh dari orang tua, menangis, bahkan tantrum. Penyebab fobia ini paling umum adalah peristiwa masa lalu yang traumatis. Hal ini juga bisa menjadi pemicu ablutofobia. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin menjadi penyebab fobia ini. Yang pertama, peristiwa masa lalu yang traumatis. Peristiwa ini bisa dialami sendiri atau sekedar menyaksikan langsung maupun dari media lain seperti film. Pernah memiliki semacam pengalaman traumatis yang melibatkan mandi atau mencuci. Yang kedua, berkembang dari ketakutan orang lain. Apabila menyaksikan orang terdekat memiliki ketakutan terhadap suatu hal, mungkin Anda juga dapat memiliki ketakutan yang sama, terutama jika Anda menyaksikannya di masa kecil. Yang ketiga, perubahan fungsi otak. Cedera dan penuaan juga dapat menyebabkan perubahan fungsi otak yang dapat memicu fobia ini. Yang keempat, kebiasaan masa kecil. Anak kecil cenderung menghindari waktu mandi karena takut atau alasan sederhana lainnya. Kebiasaan ini dapat terbawa hingga dewasa dan menyebabkan fobia mandi atau ablutofobia. Sobat Konseling, bagi seorang yang menderita ablutofobia, ternyata bisa mendapat masalah di tempat kerja atau sekolahnya loh. Bahkan mungkin orang dengan ablutofobia bisa menjadi terisolasi secara sosial dan akhirnya depresi. Pengidap ablutofobia yang masih anak-anak juga dapat berisiko mengalami resiko bullying yang lebih besar.
terutama ketika mereka mendekati usia remaja. Sobat konseling, ada perawatan yang cukup efektif untuk mengatasi ketakutan seorang terhadap mandi. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi adalah perawatan yang menggunakan terapi pemaparan dan CBT. Dalam terapi ini, nantinya Anda dihadapkan dengan ketakutan Anda sendiri, yaitu mandi dan mencuci. Selama itu juga, Anda akan belajar mengelola perasaan dan kecemasan Anda secara berulang. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi ini dapat menjadi pengobatan efektif untuk berbagai macam fobia. Terapi ini dapat membantu orang mengubah cara mereka memantau, memikirkan, dan menanggapi perasaan mereka dari dunia luar di sekitar mereka. Individu akan belajar bagaimana mengelola reaksi emosional mereka dan membantu mereka untuk dapat mengendalikan dan hidup dengan ablutofobia. Sekitar 75% orang dengan fobia ini dapat sembuh dengan terapi perilaku kognitif. Yang ketiga, terapi pemaparan. Terapi pemaparan dilakukan dengan cara memaparkan penyebab fobia secara langsung. Terapi ini mengharuskan individu dengan sabar mengikuti serangkaian langkah yang akan membawa mereka lebih dekat dengan apa yang membuat mereka takut. Langkah pertama terapi pemaparan untuk penderita ablutofobia adalah seperti menyalakan shower atau dengan berdiri di bawah shower dengan pakaian lengkap. Secara bertahap, pengalaman akan ditingkatkan hingga Anda mendapatkan pengalaman mandi yang lengkap dan lebih lama. Yang keempat, gaya hidup yang lebih sehat. Menerapkan gaya hidup yang lebih sehat juga dapat membantu untuk mengendalikan gejala ablutofobia. Anda bisa mencoba mediasi, olahraga rutin, mengurangi konsumsi kafein, dan langkah hidup sehat lainnya. Sobat konseling, sebenarnya kondisi ini bisa saja terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria pada umumnya. Ketakutan ini biasanya perlahan menghilang pada anak kecil begitu mereka belajar bahwa mandi bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti. Sobat konseling, sekian informasi mengenai ablutofobia. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.